Salam sepak bola, Pak Hasani. Salam sepak bola, Bender, apa kabar? Baik, Pak. Pertama-tama saya ingin terima kasih Pak Hasani telah meluangkan waktunya untuk bicara di Bola Bung Binder. Ya, terima kasih juga Bung Binder. Semoga sepak bola tetap jaya. Iya, betul. Karena banyak viewers dari Bola Bung Binder ini yang meminta, tolong Bung bicara dengan Pak Hasani. Kira-kira ada informasi apa yang baru? Kira-kira kapan ini calon pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasi bisa membela timnas Indonesia? Bagaimana dengan wasit dan kedepannya timnas program-programnya kurang lebih seperti apa gitu Pak. Jadi saya mulai dulu dengan naturalisasi Pak. Ini kan sekarang yang lagi beritanya lagi berkembang pesat kan. Jadi dari hari ke hari ini selalu ada update. Nah, yang saya baca updated beritanya kemarin sore Pak, bahwa Kepres sudah terbit. Ya, Kepres sudah terbit, artinya setelah ini tinggal menunggu waktu saja. Sandy Walsh dan Jordi Amat akan mengambil sumpah WNI yang rencananya secara virtual. Yang rencananya secara virtual, tapi setelah mereka menerima status sebagai WNI, mendapatkan dokumen-dokumen yang terkait, masih ada juga dari PSSI pekerjaan yang harus diurus, yaitu memproses administrasi alih status dan juga perpindahan asosiasi itu Pak, dari dua pemain ini. Jadi Sandy Walsh dari Belanda dan Jordi Amat dari Spanyol. Nah, pertanyaan saya nih Pak, ada dua perihal ini. Yang pertama, apakah sudah ada tanggal tentatif untuk dua pemain ini mengambil sumpah WNI? Dan yang kedua, setelah nanti mereka mendapatkan status sebagai WNI dan dokumen-dokumen yang terkait, kapan mereka sudah bisa menjadi bagian dari timnas, Pak? Artinya kan ini kan sudah cukup lama nih kita semua menunggu. Sekarang kan anggap aja kita sudah masuk ke final tahapan terakhir ya, Pak ya. Nah, seberapa lama lagi kita harus menunggu gitu, Pak? Ya. It's a good question, berapa lama lagi? Karena semua kita maunya secepatnya. Karena saya juga tidak menduga kok sudah hampir 8 bulan malah proses ini. Kalau kita lihat dari Februari, pertama kali dokumen itu masuk. Oke lah. Itu sudah kita jalanin. Ini sudah di ujung. Prosesnya, tadi pertanyaannya kapan mereka akan disumpah. Tetap jawaban pertanyaan itu nggak bisa saya jawab karena bukan wilayah kami. Itu wilayah tetap di Kemenkumham, di Kanwil. Di Kanwil, saya rasa ini tidak lama sebenarnya. Saya juga agak surprise, tiba-tiba Kepresnya udah keluar. Jadi salut saya dengan Pak Presiden, beliau malah paling cepat saya lihat di antara semua birokrasi yang kita lewati. Terima kasih kepada Bapak Presiden. Nah, buat kita sebagai federasi sebenarnya pegangannya kalau pemain ini sudah pegang paspor Indonesia, baru kita bisa proses ke FIFA. Nah, cuma ada satu ganjalan lagi yang saya juga agak sedikit bingung, yaitu ID nasional. Nah, itu di kami di internal juga masih ada perdebatan. Saya pernah tinggal di luar negeri yang saya sebut dengan ID nasional itu, kalau kami bukan warga negara, bukan penduduk Indonesia, paspor itu ID nasional. Tapi orang di federasi, di PSSI mengatakan ID nasional itu KTP. Dia bilang KTP itu buat penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia. Betul juga. Pemain ini tidak bertempat tinggal di Indonesia. Makanya kenapa proses untuk menuju WNI-nya cukup lama. Karena memakai pasal 20. Kalau pemain yang selama ini kita dapat naturalisasi itu memakai pasal 19. Di mana itu nggak perlu sampai ke DPR dan Presiden. Cukup di Kementerian Hukum dan HAM.
Nah, kalau pakai pasal 20 itu bunyinya dia pernah dia pernah berjasa buat negara atau negara membutuhkan jasa dia. Oke. Nah, kita butuhkan dia jasa dia. Maka pemain yang kita ambil sekarang itu tidak bisa main di klub. Dia bisa mainnya ini hanya untuk timnas, keperluan buat negara. Nah, tapi dia bukan bertempat tinggal di Indonesia. Oke, betul. Nah, ini masih terjadi perdebatan. Tapi kalau memang nanti bisa dikeluarkan KTP ya syukurlah. Tapi saya khawatirnya nanti di sana kita di internal jadi berdebat kusir nanti. Anyway, yang penting kita terima dulu paspor. Nanti kita urus ini paspornya ke pergantian federasi di FIFA. Di FIFA saya udah dapat info mungkin nggak terlalu lama. Kalau semua dokumen ini sudah lengkap. Oke. Tadi kan Bapak katakan bahwa masih ada perdebatan internal soal KTP ya Pak. Tapi apakah nanti dalam urusan untuk membela timnas, apa betul nanti harus nunggu KTP atau seharusnya kan kalau dari FIFA sudah disahkan, bisa aja kan para pemain ini membela timnas? Kan yang menjadi persoalan sekarang kan saya ngecun di internalnya ini kan biarkan nanti orang-orang yang biasa selama ini ngurus yang ngurus. Karena kalau saya kan pernah tinggal di luar negeri, jadi pola pikir saya beda. Jadi ya udahlah mereka ngurus, nanti kayak kasus Elkan Bagor aja, mudah-mudahan KTP-nya bisa didapat dengan cepat gitu. Iya, betul. Nah, pertanyaannya kapan dia bisa main dengan timnas? Kan besok itu tanggal 24, tanggal 27 kan kita ada yang namanya apa istilahnya FIFA Match Day kan. Ya dengan Monaco kan. Ya pasti mereka belum bisa main lah. Saya dari awal juga udah menduga ini nggak bisa karena persoalan birokrasi di negara ini kan nggak mudah lah. Nah, kalau memang seperti Jordi karena bermain di Liga Malaysia, kemungkinan di AFF masih ada kemungkinan dia bisa join. Nah, apakah di bulan Desember itu Eropa berhenti karena ada World Cup di November? Bisa saja Sandy Walsh bisa join. Karena AFF itu kan di luar kalendernya FIFA. Iya, betul. Nah, tapi yang sudah pasti adalah kalau mereka sudah dapat paspor dan segera kita urus kepada FIFA, yang sudah pasti adalah sekarang mereka bisa join nanti di Piala Asia. Di Piala Asia tahun depan. Belum tahu, yang kita belum tahu siapa tuan rumahnya. Apakah Indonesia, apakah Korea atau siapa tuan rumahnya? Betul. Di sana mudah-mudahan 2 atau 3 pemain ini sudah bisa gabung. Oke, ini tadi Bapak ada sebut 2 atau 3 pemain. Ini pemain ketiga kan kita tahu adalah Shane Patinama ya. Dan yang saya baca beritanya baru tadi pagi bahwa surat permohonan naturalisasi dari Shane sudah diterima DPR. Ya Pak ya? Betul ya? Nah, ini akan lama lagi seperti 2 pemain Sandy Walsh, Jordi Amat atau seperti apa nanti prosesnya untuk Shane Patinama? Sekali lagi pertanyaan itu saya nggak bisa jawab karena bukan wilayah kami. Oke. Tapi kalau saya membaca Patinama akan belum pindah tahun. Kalau melihat kemarin dari kasus Sandy Walsh dan Jordi Amat itu, karena gini, apa yang saya lihat selama proses ini di DPR itu hanya masalah jadwal aja, penjadwalan. Oke. Tapi yang cukup lama itu waktu di Kementerian Hukum dan HAM. Karena di sana pemeriksaan segala dokumen, ngecek orang per orang ini, backgroundnya, itu di situ agak lama. Nah, proses itu telah selesai juga kepada Shane Patinama. Jadi ini hanya masalah penjadwalan kapan DPR ini bisa Komisi 3, Komisi 10, lalu paripurna, ini masalah penjadwalan. Jadi saya pikir itu bisa cepat, tapi nggak lambat-lambat kali lah. Iya,
Jadi 3 pemain naturalisasi ini bisa bermain di Piala Asia, Pak. Itu kan jadi membuat Itu lebih, timnas saya maksudnya. rasa confirm itu bisa main. Iya, dan sebelum Piala Asia kan akan ada FIFA Matchday lagi nanti kan. Mungkin. Nah, itu mungkin di FIFA Matchday itu Tahun depan ya. paling tidak 2 pemain sudah bisa kita jamin. Iya, 2 pemain. Mudah-mudahan Syed Baktinama udah bisa ikut serta juga udah bisa ikut ya. Oke, ini kan kita berbicara tentang proses naturalisasi ya Pak. 3 calon pemain timnas Indonesia. Yang saya ingin tanyakan, kita anggap saja ini batch pertama ya Pak. Anggap saja nih angkatan pertama nih ya. Apakah ini angkatan pertama dan terakhir, atau apakah sudah mulai ada wacana dari PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia lainnya? Apakah Coach Sintayong ada pernah berkomunikasi dengan Pak Hassani atau juga dengan Ketua Umum? Apakah memang ini yang pertama dan terakhir, atau dia masih ingin gitu ada pemain-pemain keturunan lain? Seperti apa tuh Pak untuk sementara ini update-nya? Kalau bicara senior sih sementara ini 3 nama ini. 3 nama ini ya? Dia kan waktu itu mengajukan 4 nama. Oke. Tapi kan orang kan seakan-akan kan mengatakan naturalisasi ini kan belum tentu si pemain itu mau. Iya. Kalau 3 ini kan mau pemain itu. Karena persyaratannya kan nggak mudah. Betul. Orang banyak nggak tahu kan pemain ini kan berkarir di Eropa. Betul, iya. Bukan berkarir di Indonesia, beda. Iya. Nah, kalau karir di Eropa, kalau kehilangan paspor negara dia, itu merepotkan. Jadi makanya banyak pemain yang kemarin itu ada Kevin Dick, ada Messilger. Betul. Ya, dia nggak mau gitu. Nah, untuk senior sementara itu yang bisa kami dapat. Ini 3 pemain ini ya Pak? Ya, kalau nanti ada lagi ya hari ini kita berbicara ini dulu dah. Nah, yang saya dapat berita juga, walaupun saya sebenarnya nggak mau terlibat lagi di urusan ini karena memang bukan bidang saya, yaitu pemain untuk junior U20 yang Piala Dunia. Oke. Dengan harapan kan supaya kita nggak terlalu kekuatan kita bisa berimbang lah waktu nanti kita ikut di Piala Dunia sebagai tuan rumah. Iya. Nah, U20. Nah, pengalaman saya kemarin, ini yang 3 ini kan boleh dikatakan tidak ikut campur orang tua. Oke. Artinya diputuskan oleh pemain tersebut sendiri untuk menyatakan mau jadi WNI atau tidak. Oke. Sedangkan yang anak-anak yang bermain di U20 itu kan rata-rata umurnya masih 18. Betul. Nah, itu pengalaman saya kemarin di Belanda, semua orang tuanya ikut terlibat. Oke. Nah, saya nggak yakin nih orang tuanya ikhlas nggak kalau anaknya kehilangan paspor. Karena kan dia berkarir di Eropa. Betul. Nah, ini teman-teman di federasi lagi coba pendekatannya, mudah-mudahan mulus. Gitu. Oke. Nah, cuma saya nggak ikutan, jadi saya nggak tahu persis apa yang terjadi. Tapi dari pengalaman saya ini sangat tidak mudah. Tapi dari pemain-pemain yang bersangkutan, mereka belum ada menyatakan mau atau tidak gitu. Meskipun harus nanti menunggu izin. Jadi mau, rata-rata mau ya? Tapi begitu mendengar persyaratannya mereka agak sedikit worry. Ini kasusnya kayak Emil Herget dan Kevin Dick ini. Oke. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih mulus. Tapi saya feeling saya sih not so good gitu. Berat ya Pak ya? Berat karena ada keterlibatan orang tuanya. Iya. Itu yang akan membuat mereka ragu juga ya. Tapi untuk posisi mana untuk U20? Saya nggak hafal, tapi yang kemarin saya dapat itu ada Ivan Jenner sama yang bermain di Inggris tuh siapa itu namanya? Hapner ya, siapa namanya itu? Itu sebenarnya ada beberapa nama, ada 5 atau 6 dia kasih nama. Banyak juga ya? Ya, tapi saya nggak tahu nih teman saya yang ngurus ke Belandanya sukses nggak gitu.
Tapi kemarin sih teman saya yang di Belanda sih agak ngeluh juga sama saya. Waduh, ini susah juga nih orang tuanya semuanya agak worry gitu. Iya, Saya iya. bilang ya kita nggak bisa paksa lah gitu. Karena peraturan negara kita juga masih begini. Gitu. Iya, betul, betul, betul. Ini kan kita udah bicara tentang naturalisasi ya Pak ya. Ya, Kita tunggu nanti apakah tiga pemain ini yang nanti gabung bisa cepat beradaptasi dengan game plan Coach Sintayong yang tahun ini nih Pak. Kalau ya. kita melihat track recordnya, Mhm. timnas senior lolos ke Piala Asia, ya kan? Ya, Terus alhamdulillah. betul. U19 oke, gagal di fase grup Piala AFF itu juga ya ada faktor lah itu Vietnam dan Thailand main. Tapi yang menang di Piala AFF nggak masuk juga ke Piala Iya, Asia. betul, betul, betul. Itu maksud saya. Ini kan saya lagi berbicara tentang track record. Oke. Dan setelah itu ada kualifikasi Piala Asia U20 lolos ke Asia. Ya, Betul kan? Sebelumnya ya. ada juga U19 juara nih Pak, AFF. Memang masih AFF. Nanti U19 U16 juara AFF. Nanti akan main U16 di kualifikasi Piala Asia. Nah, kalau kita melihat di tahun ini aja Pak, kan sudah lumayan nih progresnya. Dari senior U20 sampai ke U16. Nah, kalau yang saya cermati, pertama kan yang dilakukan adalah proses. Setelah proses, kemudian ada yang namanya progres. Progresnya sekarang yang kita lihat sudah bisa masuk ke Asia. Nah, kalau soal prestasi, kira-kira apa ada langkah-langkah lain dari PSSI Pak untuk membantu Coach Sintayong? Karena kan yang kita semua kangen ini kan prestasi sekarang. Maksudnya juara ya. Juara maksudnya apa ya? Juara ASEAN gitu, AFF? Yang kita nunggu itu kan timnas bisa menjadi juara ya, apakah itu di Juara Asia? ASEAN, let's say AFF lah Pak, yang paling dekat ini. Ya, itu keinginan kita dan dalam kontrak itu juga kita buat itu dia dan Sintayong juga berjanji membawa tim nasional itu juara AFF. Yang tahun ini ya Pak Cuma ya? kan ini belum tercapai. Betul. Cuma kalau itu menjadi patokannya, ya dianggap belum sukses. Tapi sudah berapa tahun kita nggak pernah masuk ke Piala Asia gitu. Betul, itu juga penting, betul, itu penting. Nah, jadi kalau menurut saya ukurannya apa dulu nih? Mau kejar juara, ya udah kita terbuntur dengan itu. Saya melihatnya bukan itu. Saya melihatnya gini, progres kita memakai jasa sistem Sintayong ini mempunyai nilai plus nggak buat timnas? Ada peningkatan nggak? Saya sebagai manusia yang senang bola melihat ada peningkatan. Iya betul, ada. Nah, kalau ada berarti kita tidak salah memilih dia. Oh iya, of course, kan progresnya sudah kelihatan Pak. Nah, mungkin kita butuh waktu. Harus kita perpanjang mungkin kontraknya supaya nanti kita bisa berbicara yang lebih itu misalnya juara ASEAN gitu, bisa mengalahkan Thailand. Ya, harapan kita kan bukan di kelompok umur, kalau bisa di senior kan. Betul di senior ya, senior betul. Senior. Nah, tapi dengan dia berani memotong satu generasi dengan mengambil pemain-pemain yang sebenarnya pemain muda yang hari ini bermain sebagai senior dan hasilnya nggak jelek-jelek amat. Iya. Menurut saya ini sebuah proses yang sangat positif. Betul. Nah, sepakat. Dengan ditambah tadi 3 pemain yang punya pengalaman internasional bermain lama di Eropa, ya tentu ini akan menjadi plus. Ya, boosternya nambah itu, booster dia jadi buat bagus dah. Mungkin saja nanti mereka ini bisa menjuarai ASEAN either tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Kalau saya melihat sih Coach Sintayong melakukan perubahan dengan membentuk karakter para pemain juga sih Pak. Jadi kalau sekarang karakter yang fighting, yang spiritnya tinggi itu kan
itu kan membantu kelemahan dari skill. Betul. Bisa menutupin lah, bukan membantu lah. Yeah. Nah, kalau selama ini kita nonton sepak bola kita kan 1 kali 45 menit kita yang menikmati. Yeah. Setelahnya kan pemain kita udah ngos-ngosan. Benar. Hari ini menit ke 95 pun kita masih mainnya masih kenceng. Contoh kemarin kita waktu lawan Vietnam di U20 itu, kan kita menangnya di menit-menit akhir. Yang biasanya itu dipakai oleh lawan kita. Benar, betul. Enak nih kalau Bung Bender setuju sama gue. Loh, itu memang faktanya kan begitu, Pak. Saya juga sering jelasin bahwa pada saat Coach Sintayong pertama mulai melatih timnas itu memang yang dia fokus itu kan pertama adalah ke fisik dan stamina. Kalau fisik lemah, stamina nggak kuat, ya mau skill seberapa hebat pun akan sulit untuk bisa bersaing dengan tim-tim kuat lainnya kan Pak. Vietnam atau Thailand. Ini kita bicara ASEAN, apalagi mau masuk ke Asia. Jadi saya memang melihat beberapa kali saya juga sudah menjelaskan ke pecinta timnas bahwa ya ini bukan pilihan yang salah ya, inilah pilihan yang tepat. Artinya memulai dari nol, bangun fondasi untuk jangka panjang. Ini kan pemain, ini sekarang kalau kita melihat timnas kita sekarang Pak, usia rata-rata dari para pemainnya 23 tahun loh. Ini tim yang sangat muda. Yang senior, Dan jadi perjalanannya masih panjang sebenarnya. Masih panjang. Tinggal sekarang kita terus support Sintayong dan kita harapkan ya prestasi itu bisa didapat lah gitu paling enggak. Apakah itu di AFF? Kalau di Asia kan masih agak sulit ya. Kita harus baru sudah berapa kita sebenarnya tahun baru masuk. Nah sebenarnya kita gini, kalau di kongres di awal dulu di kepengurusan sekarang, kita target itu masuk di Asia itu 10 besar lah. Tapi kan itu nggak mudah. Iya, nggak mudah. Tidak mudah. Ya. Betul. Itu berat. Iya kita tunggu nanti Pak. 3 pemain ini mulai bisa membela timnas dan juga para pemain timnas. Dan tadi menarik juga yang Pak Hasani omong bahwa soal kontrak Sintayong ya yang akan berakhir tahun depan ya Pak, Desember ya. Iya. Itu menarik. Ya, maksudnya siapapun pengurus ke depan kalau memang mau sepak bola kita nggak turun lagi. Ya perpanjang aja gitu. Betul. Saya sepakat juga. Dia harus dikasih long term karena ini kan semua pemain-pemain pilihan dia dan seperti yang tadi Bapak omong bahwa dia mengambil resiko juga itu dengan memotong satu generasi. Iya kan? Kalau gagal, orang akan serang dia juga. Tapi dia sudah yakin dengan pilihan-pilihan dia kelihatan. Oke Pak, ini terakhir nih Pak. Yang saya ingin tanyakan nih Pak, kan Bapak Wakil Ketua Komite Wasit ya Pak ya? Betul ya. Nah yang saya ingin tanya Pak, bulan lalu ya, kalau nggak salah ya, bulan Agustus, itu PSSI memberikan sanksi ya untuk beberapa wasit. Kalau nggak salah tuh sampai belasan ya Pak ya, diistirahatkan ya mereka. Dan ada wasit-wasit lain yang sekarang mulai memimpin pertandingan. Dan saya juga baca bahwa setiap 10 pekan akan ada evaluasi dari wasit-wasit yang memimpin pertandingan. Betul ya Pak ya? Iya, oke. Nah, tapi saya masih melihat Pak, memang sih manusia itu kan nggak sempurna ya. Tapi saya masih melihat bahwa walaupun sudah ada sanksi, sudah ada evaluasi, tapi tetap saja masih ada beberapa keputusan yang keliru dari para wasit yang masih sekarang memimpin. Nah, dan keputusan utama yang keliru itu adalah soal offside atau onside. Offside atau onside. Nah, ini berkali-kali nih Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Pak, apakah dari komite wasit ada langkah-langkah nggak sih untuk membantu para wasit atau asisten wasit ya? Karena itu kan offside onside itu kan biasa asisten wasit yang pakai bendera. Apakah ada langkah-langkah nggak sih agar mereka mendapatkan pencerahan gitu soal pergerakan pemain atau soal kapan mereka harus melihat onside atau offside gitu loh Pak. Daripada hal ini cenderung terulang Pak di pertandingan-pertandingan Liga 1. Okay, what a question. Halo? Iya Pak. Questionnya apa? Ya, questionnya apakah ada langkah-langkah dari komite wasit untuk memberikan pencerahan kepada para wasit biar gak salah gitu, biar gak keliru lah.
Nggak mungkin mereka dipilih jadi wasit kalau mereka nggak tahu peraturan itu. Itu betul, ya, law of the game. Tapi apa yang terjadi di lapangan itu memang kadang-kadang nggak bisa semua dalam bentuk prediksi yang kita harapkan. Bisa unsurnya karena dia kesalahan dia sengaja, atau memang ada unsur ketidaksengajaan. Human error ya? Ya, human error. Kami melihat dari hasil pengamatan kami, rata-rata yang kita dapat itu human error. Oke. Enak kita jadi penonton di luar, di rumah, karena kita bisa dapat replay dari televisi. Benar. Tapi si wasit di lapangan itu tidak bisa melihat. Sekejap aja matanya lalai, ya udah. Betul. Ya, tapi itu bukan excuse. Itu sebagai wasit dia harus punya tanggung jawab. Yeah. Maka resikonya kalau dia buat salah, maka dia akan kami berikan peringatan, yaitu dengan kita istirahatkan. Harapan kami dengan kita istirahatkan ini ada yang 10 minggu, ada yang 4 minggu, ada 6 minggu, tergantung lah kondisi dari kesalahan dia. Ini menjadi pelajaran supaya dia tidak mengulang kesalahan yang sama. Tapi kan tadi Bung Binder mengatakan kesalahan-kesalahan ini terus terjadi. Iya, betul. Ya terjadi terus, tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada orang yang sama. Oh, oke. Terjadi pada orang lain gitu. Gitu. Nah, tapi ya dengan ada komite wasit dan komisi wasit, memang tugasnya memantau orang-orang yang salah seperti ini. It's nobody perfect lah. Iya betul, seperti yang tadi saya katakan, tidak ada yang sempurna kan. Itu satu. Kedua, alat komunikasi yang sekarang sudah dipakai oleh wasit, itu kadang-kadang nggak semuanya jalan. Oh, oke. Saya baru tahu ini, Pak. Itu kadang-kadang kami mendapat laporan, kenapa kami katakan, kenapa si wasit yang di samping misalnya nggak lapor ke wasit ke tengah, atau yang wasit dekat gawang nggak ngomong ke wasit tengah. Iya. Kadang-kadang mereka ngomong, tapi alat komunikasi kadang-kadang pada saat itu jadi masalah gitu. Oke. Tapi kan kembali lagi, not excuse. Iya. Karena itu sesuatu yang dibuat itu sudah bisa membuat satu tim menerima kekalahan misalnya, atau menerima satu efek. Betul. Tapi itu terjadi. Jadi ya mau kita katakan apa? Nah, satu-satunya jalan ya harus dibantu dengan teknologi seperti VAR. Teknologi ya, sudah ada ini wacana dari PSSI. Wacana sih sudah ada. Cuma persoalannya kalau kita punya dana bawa alat VAR-nya, kalau SDM-nya tidak siap, jadi sia-sia juga. Betul ya. Persoalan di kita ini kan SDM. Kalau teknologi kita gampang, duitnya orang Indonesia ini kan duitnya banyak. Iya. Tapi SDM-nya belum tentu bisa menjalankan teknologi tersebut. Iya. Betul. Jadi error lagi. Orang nanti nggak percaya lagi. Jadi mendingan saya katakan kepada teman-teman di dalam, udahlah kita boleh diserang oleh siapapun, mendingan kita sabar dulu sampai kita mateng. Nah sekarang kita usahakan dengan setengah manual lah gitu. Ya ada kesalahan, pasti ada kesalahan, tapi niat kita kan ingin memperbaiki. Iya, paling tidak meminimalisir lah ya Pak ya. Ya. Gitu. Jadi ya nggak ada yang sempurna lah, nobody perfect lah, Bung Binder. Iya betul. Kami dari komite wasit ini tidak juga membiarkan hal-hal itu menjadi liar. Yes, saya melihat itu dengan pemberian sanksi ya Pak kepada wasit-wasit ini, dan juga ada beberapa wasit yang memang sudah punya jam terbang gitu, tapi tetap disanksi karena melakukan kesalahan. Jadi di sini saya bisa melihat bahwa sebetulnya dari komite wasit juga memonitor, melihat apa yang terjadi, kemudian juga perlu menegur wasit yang memimpin pertandingan kan, agar mereka seperti yang tadi Bapak katakan dapat pelajaran. Jadi nggak bisa seperti itu lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya kan Pak. Tiap minggu kami monitor. Jadi setelah habis pertandingan, habis pertandingan itu langsung saya minta laporan dari komisi wasit apa aja. Nah, biasanya nanti kita dapat laporan lagi dari orang-orang lain yang kirim video ke kita.
Lalu Oh, kita lempar, kita punya grup gitu. Nah, oh, tolong ini dievaluasi segala macam. Nanti kita ambil keputusan. Gitu. oh, oke. Nah, sejauh ini kita lumayan lah, kompak lah gitu. Iya. Itu yang penting Pak. Jadi tidak ada tim yang merasa dirugikan kan. Ya. Iya. Oke, Tapi baik. sekali lagi lah, bukan excuse. Sekali lagi, Yes. kita nobody perfect, kesempurnaan itu belum bisa kita dapat. Tapi kita lagi menuju ke sana. Oke, baik Pak. Makasih waktunya. Tadi kita sudah bicara tentang naturalisasi, Timnas Indonesia, Sintayong, dan terakhir ini wasit. Makasih Pak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bung Windur. Sorry ini dalam perjalanan. No problem Pak. Saya sudah terima kasih. Nanti kita ketemu. Suatu saat ini kita bisa buat lagi nanti Pak. Dan yang terbaru ya. Dan kita harapkan nih timnas kita atau Garuda akan terbang tinggi terus nih Pak. Harapannya, amin. Iya. Oke. Thank you Pak Hasani. Thank you for your time. Thank you Bung Windur. Sampai ketemu. Ya, thank you.